Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ di mana kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam teman-teman semuanya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itu asam sunti, asam sunti, asam sunti, bahar banci, risik buncit, risik buncit. Apain? Hah? Geram aku. Ajaran-ajaran mereka nggak nyambung. Kemudian bicara lagi, wow, kayak wali begini. Yang mereka bicarakan nggak ada itu dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu sufi juga nggak ada. Ajaran-ajaran sufi nggak ada, gara-gara mereka sufi cacat. Gara-gara mereka ajaran sufi jadi cacat. Orang menganggap sufi itu halu. Aku ini seorang pengikut sufi juga, tapi nggak ada ajaran halu di situ. Makanya gara-gara mereka ulama jadi fitnah, wali jadi difitnah, ajaran difitnah. Jadi fitnah gara-gara mereka. Ajaran sufi yang ku pelajari nggak ada. Batu nisan dibikin kayak kue ulang tahun. Makam ditaruh apa itu? Kotak amal. Jadi kalau aku datang ke itu, ya sudah. Enggak. Apalagi main rebana di situ. Pagi-pagi udah diusir kita. Salatullah, salamullah, minal afati warahmah, salatullah, salamullah, udah. Enggak ada itu. Ngapain ribut-ribut di situ? Duduk. Lihat. Orang yang ada di depan kita merupakan orang yang berilmu, seorang yang alim, seorang yang bijaksana, seorang sultan, seorang wali. Beliau juga bisa mati. Beliau juga bisa pindah alam. Beliau juga bisa terbujur kaku di hadapan kita. Jadikan itu pelajaran. Apalagi kita yang hari ini masih berjalan di atas muka bumi ini, suatu saat kita juga akan seperti beliau. Apakah amalan kita sudah cukup? Apakah kebaikan kita sudah cukup untuk menghantarkan kita menuju gerbang akhirat? Itu bukannya nyanyi kami kalau diajarkan ziarah. Kami bukan orang anti ziarah. Cara memeriahkan makam bukan begitu. Mendoakan mereka. Ya, meminta kepada Allah. Datang, hadiahkan Fatihah kepada dirinya sekurang-kurangnya sekali. 11 kali. Gitu. Kalau saya datang ziarah ya. Makanya sufi jadi fitnah. Gara-gara orang ini, orang ngawur ini. Wali begini, wali begitu. Kenal nggak wali? Cara komunikasi dengan wali tahu tidak? Bukannya aku bilang aku ini, oh begini. Bukan. Dari cara aja kalian jalan, cara mandang orang sedikit pun tidak mencerminkan ajaran wali. Ajaran nafsu, ajaran kesombongan, ajaran congkak, melebih-lebihkan diri di antara yang lain, itu sudah salah. Wali nggak seperti itu. Tidak ada kesombongan sedikit pun pada diri kekasih Allah itu. Tidak ada bermegah-megah. Ya. Nah, kalau model kalian itu ya sufi, Susu Firza. Tidak ada keangkuhan. Senyum mereka sungguh manis. Nasihat mereka sungguh menusuk sampai ke ulu hati. Ang-ong dari pagi, ang-ong macam kodok minta hujan. Tidak ada hikmah
Tidak ada hikmat. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di situ. Makanya kalau datang teman-teman apalagi ke makam wali, terutama ke makam-makam wali 9 ya. Datang. Duduk pas di tengah. Jangan jongkok. Kalau sanggup berdiri, berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, pasang alas, duduk. Apakah beralaskan sendal? Lebih bagus jangan. Duduk aja. Duduk bersila aja. Duduk. Salamin. Baca Al-Fatihah. Enggak cuci muka di situ enggak apa-apa. Enggak harus itu. Baca Al-Fatihah aja. Baca Al-Fatihah. Rasakan apa yang akan terjadi. Nah, jadi begitu saudara, ya. Makanya kalau yang bilang ketemu wali ini, ketemu nabi, gua nggak percaya. Ketemu nabi sehari 3 kali, beliau dilarang pulang, disuruh nginap di sana sama nabi, gua nggak percaya, wallahi dusta. Kalau orang udah pernah ketemu dengan nabi baik secara mimpi, apalagi yang secara yaqadhah, akhlaknya udah berubah. Yang pertama dia merahasiakan itu. Nggak berani dia ngomong. Akhlaknya berubah. Baik, jadi baik. Ini ketemu Nabi. Akhlak rasa gerusuk. Nabi yang mana? Kalau nggak cerita, kalau nggak bangga-banggain dirinya sebagai orang suci, yang bisa ketemu dengan Nabi, kalau nggak bangga-banggain dia cucunya Nabi, makanya dia bisa ketemu dengan Nabi, nggak asih. Gua nggak percaya itu. Dusta itu. Kebanyakan yang ngaku-ngaku pernah melihat Nabi, sering bertemu Nabi di YouTube, pendusta. Nah, tahu pendusta, pembohong. Dari raut wajahnya kita lihat dia sedang berbohong. Dari lirikan matanya kita tahu dia sedang berbohong. Ya, Nabi 29, Nabi 38. Ya, tukang kibul. Orang kalau ketemu Nabi dalam mimpi saja menangis, terharu. Nggak mau dia ceritakan kepada sembarang orang. Biarkan itu menjadi pengalaman pribadi yang sungguh indah. Kecuali dia tanyakan kepada seseorang, saya mimpi seperti ini, Kiai. Apakah itu bisa dikatakan mimpi bertemu dengan Nabi? Kiai yang paham. Jangan kau ceritakan kepada siapapun anakku. Itu adalah rahasia. Itu adalah sesuatu yang spesial. Sesuatu yang spesial itu ketika diceritakan kepada semua orang, hambar rasanya. Makanya nikmati. Ya. Pengalaman spiritual. Hal yang seperti itu untuk mengintrospeksi diri. Untuk membawa diri menjadi lebih bagus. Begitu. Ini sehari 30 kali atau 70 kali ngomong. Di mana ada ceramahan, ada dia, Masya Allah saudara, di dalam mimpi anak ketemu dengan baginda Nabi. Salam beliau untuk kalian semua. Aduh, berat beb, berat gua untuk percaya. Beliau menitipkan salam untuk Habibana Rizik bin Cebol. Beliau menitipkan salam untuk Bahar sebagai cucunya saudara. Gua nggak percaya, bual. Seperti yang sudah-sudah. Klarifikasi Habib Umar ketika diceritakan dalam mimpi Habib Umar bertemu dengan Nabi. Di situ ada si Cebol Rizik. Kemudian ditanyakan sama Habib Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Dato' Ane, siapakah lelaki yang berkuda putih dengan dililitkan sorban putih yang gagah berani? Dialah cucuku, dialah yang akan menjadi pemimpin kalian di akhir zaman. Dialah, tidak lain dan tidak bukan adalah guru kita, imam kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap bin Al-Kaburi. Pas ditanya sama santri, waktu Habib Umar datang ke Indonesia, ya Habib, apakah antum bermimpi seperti yang diceritakan tadi sama Kibin tadi? La, ana tidak pernah bermimpi seperti itu dan jangan percaya kalau ada orang yang menceritakan mimpi seperti itu. Udah, selesai.
terbantahkan semua. Makanya geng si Rizik dengan geng si Bahar nggak nyambung dengan geng Habib Umar. Setiap Habib Umar datang ke Indonesia, si Rizik ngumpet. Kalian pernah lihat si Rizik menyambut Habib Umar, si Bahar menyambut Habib Umar? Itu circle beda, saudara. Si Rizik itu circle angkat telur, telurnya sendiri. Ya, jadi nggak nyambung. Kalian masa nggak bisa melihat itu? Ya wasuti, asam sunti fil hayat. Ke Aceh pun udah mulai itu hadroh di kuburan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Pulau Jawa, jangan terkecoh. Ya, mintalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada selain Allah. Nah, kecuali minta garam itu boleh sama tetangga, kan nggak mungkin minta garamnya sama Allah. Ya, minta pinjam misalnya apa, cangkul, kan nggak mungkin minta pinjamnya sama Allah. Nah, itu bisa sama tetangga. Udah, sekarang saatnya. Dulu gara-gara sibuk dengan ngurusin datuk orang lain, datukmu nggak keurus. Urus sekarang datukmu. Dulu sibuk cium kaki bapak orang, ibu orang. Sekarang tinggalkan bapak orang lain. Kembali ke orang tuamu kalau masih hidup. Kalau udah nggak ada lagi, datang ziarah ke makamnya, doakan mereka. Saatnya kita berbuat kebaikan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Ngapain lu ramaikan kuburan datuk orang lain, bapak ibu orang lain, sementara ibu bapak lu sendiri lu lupakan? Nggak ada pentingnya itu. Kalaupun kalian nggak datang ziarah ke makam datuk mereka, kalian nggak akan lapar, kalian nggak akan kafir, nggak akan. Ingat itu. Berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta petunjuk dari Allah. Taubat kepada Allah, bukan kepada datuk orang lain, nggak jelas itu. Makin lama makin nggak jelas. Bukan berarti ku ajarkan kebencian, nggak perlu kau membenci mereka. Belum kita benci aja mereka udah nganggap kita membenci mereka. Ya udah, mampus kau dengan kebencian kau itu. Kita doakan untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan kita, untuk mendapatkan petunjuk, untuk dijauhkan dari penyesatan, dari penindasan, penjajahan, penipuan. Doakan kepada Allah. Ya, agar dimudahkan segala urusan, agar dicukupkan segala kebutuhan kita. Begitu. Nggak usah kita cium-cium kaki orang. Nggak usah. Kalau ada rezeki, umrah ke Mekah sana, ke Arab sana, bukan ke Tarim. Ada rezeki lagi, naik haji ke Baitullah kalau udah mampu, sana kita. Nggak usah berlebih-lebihan. Nggak usah makam datuk. Ini banyak sekali kita ingat. Fakil Muqaddam, Ubaidillah, ini itu segala macam nggak jelas. Nah, cukup kita kenal Rasulullah SAW, orang tuanya siapa, anaknya siapa, ahlul baitnya siapa, sahabatnya siapa, Abu Bakar, Utsman, Ali, siapa lagi? Siapa lagi? Cari tahu sendiri. Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat Nabi yang tak mulia, itu baca sejarah-sejarah, sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah keluarganya. Untuk apa kita sejarah datuk orang yang nggak penting sama sekali? Kita pelajari. Al-Imam Habib Fulan bin Fulan pernah hidup untuk apa? Beliau merupakan datuk daripada Al-Habib Taufik As-Segaf. Untuk apa? Untuk apa kita pelajari itu? Ini kukatakan karena mereka selalu mengatakan kalau kita tidak mau tahu, tidak mau belajar tentang mereka, kita ini tersesat. Enggak, gua nggak diajarkan seperti itu. Guru gua tidak mengajarkan seperti itu dan nggak penting mempelajari datuk orang lain. Kalau kalian udah nggak ada kerjaan, boleh. Kita belajar tentang kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah-kisah keteladanan di dalam Islam.
Itu yang perlu kita pelajari. Datuk si Mahdi misalnya, antek Belanda, oh hafal namanya, untuk apa? Lagian pun antek Belanda, kalau misalnya dia bukan antek Belanda pun nggak ada untungnya. Daripada nggak hafal datuk dia, lebih baik hafal nama-nama pahlawan, sekurang-kurangnya. Nah, pahlawan fulan, lahir tanggal fulan, tahun fulan, jasanya apa, meninggalnya kapan, bagus itu. Datuk orang. Sholawat aneh-aneh, asam sunti, asam sunti, asam sunti. Fil haya, asam sunti, asam sunti, asam sunti. Ikut-ikutan semua asam sunti. Habibi ya nuril ain, asam sunti, asam sunti. Sallu ala nabi. Galbi dak, galbi hannu dak. Aduh, lucu ya, lucu. Mereka bukan nggak ngerti, artinya ngerti. Ada juga yang nggak ngerti, walaupun Habib, walaupun cucu Nabi, bahasa Arab nggak ngerti. Kalau ngerti nggak mungkin baca dari kiri ke kanan. Yani fi dhanbih minal mu'minin yakhruj. Ya. Habib Rizik guru NU. Habib Rizik guru NU. Apa itu selawat? Sallu ala nabi. Sejak kapan ada teriakan sallu ala nabi? Hah? Dulu kok nggak ada. Dulu mau di Aceh, mau di Pulau Jawa teriak-teriak sallu ala nabi, nggak ada. Habib Rizik nginggik Habib Rizik guru TIJ, itu betul. Guru NU nggak cocok. Habib Rizik nginggik guru TIJ. Habib Rizik nginggik guru TIJ. Habib Rizik guru TIJ, itu baru cocok. Karena gua murid VVIP, semua ilmunya aku serap. Cara maki orang, cara caci orang, cara hina orang, cara provokasi orang, cara adu domba orang, cara melucuti harga diri seseorang, cara framing, semua ilmu yang diajarkan oleh si Rizik cebol laknatillah alaihim, gua adopsi. Gua adopsi semua. Si paling murid ini, itu si paling guru. Semua ilmu dari si Rizik laknatillah alaihim sudah ku adopsi semua. Biar kalian tahu. Ya. Murid super premium. Premium super. Jelas? Jadi kalian jangan terpengaruh oleh mereka. Mereka itu bukan siapa-siapa, hanya tumpukan sampah yang dikemas sampulnya dengan seindah bentuk. Isinya kosong melempong bagai perut beduk. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi mereka mempertahankan datuk, nama datuknya. Katanya nama baik. Dari entah dari mana, lahir kapan, hidup masa kapan, nggak jelas. Jadi kalau nggak pakai nama datuk, nggak bisa cari uang orang itu, nggak bisa cari makan. Kalau nggak punya nama datuk, ya batuk-batuk lah. Jual batu akik nanti, nasibnya. Nasib anak cucunya. Sudah aku bilang kemarin, kau jangan terlalu ke aku, Alwi. Nanti anak-anak cucu kalian nanti nggak bisa cari makan lagi seperti kalian, nggak bisa hidup enak lagi seperti kalian. Nah, apalagi tahun-tahun sekarang, nyesek. Meremehkan peringatan dari orang lain. Sudah nikmati aja sekarang. Sekarang udah saatnya. Kalian memetik apa yang kalian tanam selama ini. Ya. Jangan lagi ngomong apa salahnya Habib. Kalian membenci Ahlul Bait, nggak usah, nggak laku bang. Kau ngomong seperti itu ke bol ayam, dia pun kalau mau dengar. Ke kita nggak usah. Kalau ente nggak menghargai kita para habaib,
ente nggak dapat syafaat di yaumil qiyamah, ente akan gulat, ente tidak ada keberkahan ilmu, ente tidak pernah jadi wali. Setanlah kalian semua. Nggak laku itu. Ya, nggak laku. Jadi wali abal-abal di bawah wali abal-abal jauh lebih hina daripada menjadi yang bukan wali tapi berakal. Ya. Jadi nggak perlu kalian ngomong-ngomong lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kedudukannya merupakan Sultanul Aulia, tetapi di dunia. Sedangkan Al-Imam Fiqihil Muqaddam, beliau aulia di alam barzah. Nggak butuh kami. Di alam barzah kami nggak butuh aulia. Hah? Jadi seseorang yang belum khatam Al-Quran selama hidupnya nanti akan khatam di dalam kubur. Di dalam kubur nggak ada waktu lagi untuk belajar Al-Quran, kawan. Kau diajarin siapa itu? Kapan kau diajarin seperti itu, Bib? Sekelas Habib Jindan ngomong seperti itu, nggak nyangka gua. Wallahi nggak pernah menyangka gua. Ahlul Karim, saudara. Kalau kita belajar di majelis Habib, lagi belajar kita mati, nanti kita khatam Al-Quran atau hafal Al-Quran sampai khatam di dalam kubur, saudara. Menuntut ilmu itu untuk orang-orang yang masih hidup. Kalau sudah mati tidak ada lagi kewajiban menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Kalau sudah liang lahat, di situ kau gak perlu lagi nuntut ilmu. Di dalam liang kubur, di dalam alam barzah, kau mempertanggungjawabkan ilmu. Apa yang kau pelajari, apa yang kau ajarkan, apa yang kau amalkan, itu kau pertanggungjawabkan di alam kubur. Nggak ada lagi kau berzikir, zikir. Nggak berlaku lagi pahala. Nggak berlaku lagi dosa. Jadi ada Habib, ketika digali kuburnya lagi duduk sedang baca Al-Quran. Berarti kalian tidak paham. Kita belajar sampai kapan? Dari kapan sampai kapan? Untuk apa kita belajar? Berarti nggak paham kalian. Sok-sok wali. Tidak ada kewajiban lagi sholat, puasa, atau amalan-amalan yang lain di alam kubur. Sudah saatnya mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kita kerjakan di alam dunia. Makanya aku bilang ajaran kalian agak aneh memang. Kalian sendiri agak aneh memang orangnya. Mana ada lagi kita belajar dalam alam barzah. Udah saatnya kita pertanggungjawabkan amalan kita selama hidup. Makanya sekarang selagi hidup jangan menjilat kaki orang lain. Jangan cium lutut orang lain, nggak penting. Tuntutlah ilmu. Jangan solawat sana, solawat sini. Solawat sendiri kan bisa. Solawat dengan saudara sendiri kan bisa. Solawat dengan teman-teman sendiri kan bisa. Sampai sana bukannya solawat. Ya wasuti, asam sunti. Fil hayat. Habib Rizik. Si kabur lagi. Habib Rizik kok kabur lagi. Salawat apaan itu? Apa nih? Bang, Wan, awaknya kaji latihan untuk siap-siap mekat minyak lom. Parah ini. Ini ada komen dari saudara kita di Aceh, Bang. Mereka itu mulai latihan untuk siap-siap jualan minyak lagi. Minyak nyong-nyong ya kan? Lebih bagus gitu. Lebih bermartabat. Gitu. Meksiko saya bang, waduh, oh Meksiko bukan dari Aceh ya bang, gracias bang, Meksiko, waduh, tiamo. Nah. Su hanaku bloto, igo hanaku sewa to. Nah, Meksiko ya. Kabeh kupi. Tiamo, bukan kiamo. Ajaran Habib memang beda. Lain dari yang lain. Nah, kalau di dunia tidak khatam Al-Quran, nanti di kuburan akan khatam Al-Quran. Saya ngakak nggak sembuh-sembuh itu.
Karena yang ngomongnya Habib Jindan, nggak nyangka saya keluar dari mulut Habib Jindan. Saya baru dengar ada orang belajar lagi ketika dia sudah dalam kubur. Ya itu yang membuat saya seperti digelitik ya. Ajaran-ajaran mereka itu aneh-aneh. Agak lain memang. Kita dengar, kita diajari dari kecil sampai kita dewasa, kita belajar dari guru-guru kita bahwa kita batas menuntut ilmu itu adalah dari ayunan hingga liang lahat. Kalau sudah mati, tidak ada lagi amalan apapun yang kita lakukan. Baik belajar Al-Quran, belajar menghafal, ini segala macam udah nggak ada lagi. Nggak ada gunanya lagi. Ya, apalagi Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berpikir, kepada orang-orang yang hidup, supaya dijadikan sebagai pedoman hidup agar dia selamat kelak jika mereka sudah mati, saudara. Jadi kalau orang mati itu baca Quran lagi, belajar baca Quran, beramal solih lagi, saya tidak percaya itu. Tidak ada di dalam ajaran saya itu orang yang sudah mati masih beramal solih, orang yang sudah mati masih sholat. Kenapa cuma babe sih? Karena babe itu botak. Jadi nggak ada, saudara. Kita itu melakukan ibadah, mempersiapkan amalan untuk menghadapi kematian. Ketika kita sudah mati, masuk kita ke alam barzah, nggak ada lagi itu. Mau sholat dulu, mau ngaji dulu, mau khatamin Al-Quran dulu, nggak ada. Ya, orang udah mati. Apa yang mau dihitung lagi? Apa yang mau dicatat lagi? Begitu anak Adam masuk ke alam barzah, maka terputuslah dia. Kecuali 3 hal. Ya, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh solehah. Nggak ada lagi orang dalam kubur itu baca Quran, si mayit. Nggak ada. Dan seorang hafid di dalam kubur bukan menghafal, bukan membaca. Apa yang dia hafal, apa yang dia amalkan selama hidup, itu yang akan menolong dia. Itulah amalan. Gue kagak percaya, Habib ya. Tidak ada ajaran seperti itu dalam keyakinan kami, dalam syariat kami, dalam ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kalian kalau ngajar seperti itu, ya sesama kalian aja. Kami nggak ikut, jangan main klaim kami sesat. Sampai kapanpun ajaran seperti itu, jangankan masuk ke dalam telinga, jangankan masuk ke dalam kepala, nempel pun di telinga kami nggak. Ajaran-ajaran doktrin, ajaran tidak punya dasar, ajaran-ajaran tidak punya landasan, itu jangan kau ajarkan kepada kami, Bib. Ya, jangan kau sesatkan kami dengan sorban kalian. Jangan kau sesatkan kami dengan amalan-amalan kalian. Kalian mau melakuinnya silahkan. Nah, jangan paksakan kami. Apalagi memaksakan kami untuk mencintai kalian. Gak ada waktu. Jauh lebih baik kita mencintai keluarga, orang tua kita, anak istri kita, dan juga harta kita. Gak ada waktu untuk mencintai kalian. Gak ada waktu. Gak ada kepentingan sedikit pun. Apalagi model-model si Rijik cebol itu. Gak ada waktu. Dan kami gak ada waktu juga untuk membenci kalian. Numpang sama nama besar kakek. Hidup dari sumur peninggalan kakek yang kesaktiannya pun diragukan, saudara. Benalu kayak gitu. Jadi jangan bangga-banggakan diri. Kalau cuman pewaris, kita ini perintis, Bu. Kita ini perintis, Cong. Kita ini perintis, bukan pewaris. Ada harta warisan kami, geser dulu. Harta warisan kami geser dulu. Nah, begitu, saudara. Jadi pewaris-pewaris, apalagi ilmu Dajjal itu, akulah si paling sakti, akulah cucu orang sakti, aku diwarisi sumur sakti, kita akan bersihkan keran lagi, supaya kita bisa dagang air sakti, untuk menunjang kehidupan. Nggak usah kawar-kawar hebat. Kalau cuman numpang nama datuk yang belum tentu jelas, numpang sama batuk-batuk, dagang air ajaib, nggak usah sosokan. Udah,
sadar diri. Selama ini kita cuma bisa hidup dari air garomah sama fitnah. Itu aja. Jadi kagak usah sok-sok. Saya ini cucu Mbah Tanggul, saya ini cucu fulan, cucu fulan. Kalau kamu cuman kuncen Tanggul sumur, nggak usah sok-sokan wali, sok-sokan cucu wali, sok-sokan doanya paling dikabulkan sama Allah, sok-sokan cucu Nabi, nggak usah. Ya, relax aja ente. Kalau memang mau selamat, kalau nggak mau selamat ya udah petantang-petenteng kau. Nanti nggak ada yang beli lagi. Sekarang kau seharusnya bersyukur masih ada 1-2 orang bodoh lagi yang masih percaya sama dagangan kau itu. Nah, ya, itu ku ingatkan sama kau, ya.